Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang digitalisasi manajemen kompetensi dan studi kasus Applicant Tracking System atau ATS dalam rekrutmen retail. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Didar Pujangga, yang kedua ada Fikri Renaldi, yang ketiga ada Marco Malau, yang keempat ada Gabriel Fabian, dan yang kelima ada Dafa Fadlur Rahman. Terus ada Imam Afandi, yang ketujuh ada Khairul Anam, kedelapan ada Vicky Eka Ramdhani, dan terakhir ada Naufal Priyaditya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang digitalisasi manajemen kompetensi. Apa sih digitalisasi manajemen kompetensi? Digitalisasi manajemen kompetensi merupakan peralihan dari sistem manual Excel atau PDF ke sistem terintegrasi berbasis teknologi seperti HRIS atau HCIS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien, akurasi, dan kecepatan pengelolaan kompetensi karyawan. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari Excel ke sistem terintegrasi atau e-kompetensi. Di mana pada sistem manual data kompetensi tersimpan terpisah dan tidak terhubung dengan penilaian kerja maupun pelatihan, sehingga proses HRD menjadi lambat dan administratif. Melalui HRIS, kamus kompetensi dijadikan master dan data digital. Setiap jabatan ditautkan dengan kompetensi tertentu dan sistem secara otomatis mendeteksi kesenjangan kompetensi atau gap serta merekomendasikan pelatihan tanpa proses manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Renaldi akan menjelaskan bab 2 tentang kecerdasan buatan dalam rekrutmen AI driven. Dalam rekrutmen modern, Applicant Tracking System atau ATS menyaring CV berdasarkan kata kunci kompetensi. CV yang tidak sesuai otomatis gugur sebelum dibaca HR. Selain itu, beberapa perusahaan menggunakan AI video interview untuk menilai kompetensi perilaku seperti kepercayaan diri, stres, dan kejujuran melalui analisis ekspresi wajah dan suara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marco Malau. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang digital kompetensi sebagai kebutuhan utama. Kompetensi lama sudah tidak relevan. Kompetensi digital yang wajib dimiliki saat ini meliputi data literasi, kemampuan memahami dan menarik kesimpulan bisnis dari data. Digital mindset, pola pikir yang selalu mencari solusi, teknologi dan otomasi. Virtual collaboration, kemampuan bekerja efektif dalam tim jarak jauh menggunakan tools digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Eka Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, tantangan etika dan dehumanisasi. Penggunaan AI membawa risiko seperti biasa algoritma yang dapat mendiskriminasi kelompok tertentu. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi menimbulkan isu privasi dan kepercayaan karyawan. Mesin juga memiliki keterbatasan dalam menilai aspek kemanusiaan seperti empati, sehingga peran manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan HR. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, perkenalkan, saya Imam Afandi. Di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan, digitalisasi manajemen kompetensi membantu organisasi mengelola SDM secara lebih efisien dan berbasis data melalui sistem terintegrasi dan pemanfaatan AI, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karyawan. Meskipun memberikan banyak kemudahan dan kecepatan, penerapannya tetap harus memperhatikan aspek etika, bias, dan privasi, sehingga peran manusia tetap penting untuk menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan dalam praktik HR. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Gabriel Fabian. Sekarang kita akan membahas mengenai studi kasus dan rekomendasinya. Jadi ada kondisi perusahaan retail itu menghadapi 5.000 pelamar, sementara tim HR hanya terdiri dari 2 orang. Proses seleksi masih dilakukan secara manual menggunakan CV cetak, sehingga memakan waktu lama, melelahkan, dan beresiko tidak objektif.
Di sisi lain, perusahaan ragu menggunakan AI karena khawatir terhadap isu privasi data pelamar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus di sini saya akan menjelaskan rekomendasi software yang digunakan, yaitu Applicant Tracking System atau ATS. Beberapa ATS yang cocok untuk perusahaan retail. Yang pertama ada Talenta by Mechari, cocok untuk perusahaan di Indonesia. Terus ada Jobstreet Employer, LinkedIn Talent Solution. Terus ada Workable, Breezy HR, mudah untuk digunakan di tim HRD kecil. Terus ada AI Screening, operasional dan bertahap. Yang pertama ada AICP, Pricing dan Keyword Matching, yaitu fitur bawaan ATS. Yang kedua ada AI Video Interview dasar, bisa ditunda jika perusahaan masih ragu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara kerja ATS atau AI dalam rekrutmen. Pertama, pelamar mengunggah CV secara online. Semua data masuk ke satu sistem terpusat, bukan kertas atau email terpisah. Yang kedua ada ATS melakukan penyaringan otomatis. Sistem membaca CV dan mencocokkan kata kunci kompetensi, misalnya kasir, inventory, customer service. Yang ketiga, peringkat pelamar dibuat otomatis. ATS menampilkan kandidat yang paling sesuai di urutan teratas. Yang keempat, HR fokus pada kandidat terbaik. Dari 5.000 CV, HR hanya perlu meninjau kurang lebih 5-10% kandidat terbaik. Yang kelima, keputusan akhir tetap oleh manusia. AI hanya membantu menyaring, bukan menentukan siapa yang diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga tim HR. Yang kedua, proses seleksi lebih cepat dan konsisten. Lalu yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia atau human error. Lalu yang keempat, data pelamar tersimpan rapi dan mudah dilacak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada etika dan perlindungan privasi data pelamar. Agar penggunaan ATS dan AI tidak melanggar privasi, perusahaan harus menerapkan prinsip berikut. 1. Transparansi. Pelamar diberitahu bahwa CV mereka diproses oleh sistem ATS atau AI. Dicantumkan di portal karier atau prom lamaran. Lalu ada yang B, batasan penggunaan data. Data hanya digunakan untuk proses rekrutmen. Lalu ada tidak digunakan untuk tujuan lain tanpa izin pelamar. Yang C, keamanan data, gunakan software dengan enkripsi data. Lalu ada batasi akses data hanya untuk tim HR. Lalu akan diterusin oleh teman saya. Kemudian lanjutan dari etika dan perlindungan privasi data pelamar, yaitu ada human oversight. Keputusan akhir tidak sepenuhnya oleh AI. HR tetap melakukan wawancara dan penilaian manual. Kemudian ada retensi data. Nah, jadi data pelamar yang tidak lolos dihapus setelah periode tertentu, misalnya 6 sampai dengan 12 bulan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan berikut ada kesimpulannya, penggunaan applicant tracking system atau ATS merupakan solusi yang tepat bagi perusahaan retail dengan jumlah pelamar besar dan keterbatasan tim HR karena mampu mempercepat proses seleksi, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan konsistensi penilaian. AI dapat dimanfaatkan secara bertahap sebagai alat bantu penyaringan tanpa menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan akhir. Dengan menerapkan transparansi, keamanan data, dan pengawasan HR, perusahaan dapat menjalankan proses rekrutmen yang efisien sekaligus etis, serta tetap menjaga privasi dan kepercayaan pelamar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian penjelasan tentang digitalisasi manajemen kompetensi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.